Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Faizah Nuryani, mahasiswa dalam jabatan Kementerian Agama Islam BED 2 tahun 2025, LPTK UIN Wali Songo, NIM PPG 2503117124, sekaligus guru mata pelajaran pendidikan Islam di SMP Islam Darul Ulum. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja dengan materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Materi kelas 7 semester 1, bab 4 dengan metode pembelajaran problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, kita akan belajar pendidikan agama Islam. Tapi sebelum kita pelajaran, sudah disiapkan buku dan penanya apa belum? Sudah. Oke, ketua kelas Fian, silakan dipimpin doa. Siap, Dan. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil Islam
Ada lagi? Membaca atau mendengar ayat sajadah. Ya, Masya Allah, tepat sekali. Kita sudah tahu ya, ada 3 macam sujud. Lalu ada apa persamaan, perbedaan. Lalu ada juga tadi yang sudah ditampilkan di videonya adalah ada 3 sujud tersebut. Ini Bu Faiza lanjutkan video kedua dan ketiga. Ya, silakan Mbak. Ini video yang kedua, bisa kalian simak ya, bisa kalian amati juga. Ya. Nah, ini untuk video kedua. Lalu lanjut untuk video ketiga. Ini adalah video ketiga. Kalian amati terlebih dahulu. Nah, coba kalian amati video tersebut. Ya, ketiga tadi ini bagaimana kamu menanggapi keadaan tersebut. Ibu akan menjelaskan dimulai dari masalah terlebih dahulu. Ya. Setelah melihat tayangan tadi, ya, ada 3 video. Ini yang pertama adalah video pertama. Jika dalam kehidupan sehari-hari ada orang buta, tetapi masih bersyukur, dan ada seseorang yang hafal Al-Quran, tetapi diuji bertubi-tubi masalah, bagaimana kamu menanggapi keadaan tersebut? Itu studi kasus yang pertama. Yang kedua, untuk video kedua adalah video tentang berbagai situasi yang memerlukan sujud. Jika ada seseorang yang sudah sholat 2 rakaat, harusnya tahiyat awal, malah berdiri, apakah yang harus dilakukan? Lalu, bagaimana hukumnya? Nah, selanjutnya untuk video 3.
bagaimana hukumnya. Nah, ini adalah 3 kasus yang berbeda. Nah, dari video ini tadi, nah, kalian akan saya bentuk menjadi 3 kelompok untuk tugas LKPD kalian. Oke. Saya bagi untuk kelompok pertama Safa, Lina, Fian, Sony. Untuk kelompok kedua Jessica, Cinta, Naufal, Umar. Untuk kelompok 3 Zahra, Ani, Anjas, dan Tommy. Nah, dari kelompok 1, 2, 3 adalah tentang, yang pertama adalah tentang sujud syukur, kelompok kedua tentang sujud sahwi, yang ketiga tentang sujud tilawah. Pak Izam akan membagikan LKPD ya. Ini dikerjakan selama 10 menit ya. Untuk kelompok 1 Safa, untuk kelompok 2 Jessica, untuk kelompok 3 Zahra. Nah, ini kalian silakan berdiskusi ya. Sesuai LKPD kalian kerjakan. Ayo, boleh berdiskusi. Silakan merapat. Setelah mengamati video, tiap kelompok memecahkan masalah tersebut dan nanti presentasi ya. Untuk kelompok 1 ada kesulitan. Untuk kelompok 2 aman. Untuk kelompok 3 aman. Oh ya, silakan dikerjakan. Ayo, silakan berdiskusi.
Pengertian sujud secara bahasa berasal dari kata sajadah yasjudu yang artinya berlutut atau bersindung. Sujud juga dapat diartikan sebagai bentuk kepasrahan umat manusia kepada rohnya. Tentang orang buta tetapi masih bersyukur menunjukkan bahwa rasa syukur tidak tergantung pada kesempurnaan fisik. Justru semakin membuktikan bahwa iman seorang lebih kuat dari keterbatasan duniawi. Hikmahnya, kita yang diberi penglihatan sempurna seharusnya lebih banyak bersyukur. Tentang orang hafal Al-Quran tetapi diuji banyak masalah. Allah menguji hambanya yang dicintai, termasuk para penghafal Al-Quran. Ujian bukan tanda Allah membenci, tetapi justru bukti sayang Allah agar hamba semakin sabar dan dekat dengannya. Mengajarkan bahwa keutamaan seperti hafalan Al-Quran harus disertai kesabaran menghadapi ujian hidup. Kesimpulan nilai, hidup adalah ujian, baik dalam keadaan senang maupun susah. Sujud, syukur, sahwi, tilawah adalah salah satu cara kita mengingat Allah dalam segala kondisi. Orang yang tetap bersyukur meski kekurangan, dan orang yang sabar meski diuji adalah teladan dalam beriman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ada tanggapan dari kelompok lain? Nah, silakan Kak Jessica. Kalau nikmatnya kecil seperti dapat makan enak, apakah perlu sujud syukur juga? Nah, bagus pertanyaannya ya. Nikmat kecil cukup kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Sedangkan nikmat yang besar kita lakukan sujud syukur. Ada tanggapan lagi dari kelompok lain? Tidak ada? Nah, jika tidak ada, beri aplaus tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok kedua, silakan Ketua Kak Jessica, silakan maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami bahas sujud sahwi. Ini dilakukan saat lupa rakaat atau keraguan dalam sholat. Secara bahasa, sahwi artinya lupa dari lalai. Seorang pemuda sholat 2 rakaat seharusnya duduk tasyahud awal, tetapi malah langsung berdiri. Jika ia belum sempurna berdiri, baru setelah berdiri maka wajib kembali duduk tasyahud awal. Jika ia sudah sempurna berdiri tegak lurus, maka tidak boleh kembali duduk, melainkan langsung melanjutkan sholatnya. Sebagai gantinya, ia melakukan sujud sahwi sebelum
dan sujud tilawah. Baik, hari ini terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3 sudah berdiskusi, sudah berkontribusi, dan sudah berpresentasi. Alhamdulillah, kita sudah belajar macam-macam sujud. Nah, pesan moralnya adalah tanda cinta kepada Allah. Bentar, refleksi. Meskipun ada muda. Ini refleksi ya anak-anak. Nah, refleksi. Sujud syukur artinya sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya. Nah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Yang ketiga, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Yang keempat, hikmahnya ya, ada hikmah sujud syukur bisa menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sujud tilawah menambah cinta kita kepada Al-Quran dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Lalu hikmah sujud sahwi menguatkan kesadaran atas diri bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna sehingga tidak luput dari kesalahan. Alhamdulillah, kita sudah belajar macam-macam sujud. Pesan moralnya adalah sujud adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita tutup, ice breaking terlebih dahulu. Bu Faizah contohkan ya. Misal tertawa 1, 2, 3, 4. Tertawa 1, tepuk 1, ha. Tertawa 2, tepuk ha, ha. Ya. Tertawa 3, tepuk ha, ha, ha. Tertawa 4, tepuk ha, 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 ha. Nah, lalu tertawa diam, diam. Ya, oke? Baik. Baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3. Baik, tugas kalian untuk minggu depan adalah mencari contoh. Ya, apa? Mencari apa? Ya, mencari contoh yang nyata hikmah sujud dalam kehidupan